rekan-rekan, yuk kita lanjut ya. Setelah pemateri pertama tadi, kita lanjut dengan pembicara kedua. Beliau adalah CEO dari PT Mikro Investindo Utama yang akan memberikan gambaran bagaimana prospek Indonesia di mata investor. Langsung saja, ini dia Pak Budi Isman. Silakan Pak. Selamat pagi Mbak Vivi. Selamat pagi Pak Budi. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak juga? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih nih sudah diundang kembali ya. Tentunya pertama sebelumnya selamat ulang tahun dulu untuk Mas Bi. Semoga sehat selalu, panjang umur dan selalu bisa berbagi terus untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah ini terima kasih saya hadir di sini dan banyak rekan-rekan yang sudah hadir juga. Mungkin bagian saya menyambung sebetulnya apa yang disampaikan oleh Mas CEO tadinya. Kalau tadi soal makroekonomi, maka kali ini saya diminta untuk bicara mengenai Indonesia di mata investor. Nah kebetulan memang sebagai angel investor, saya sendiri juga selalu memantau ya teman-teman investor dan juga sekaligus juga karena saya juga banyak membantu teman-teman entrepreneurs baik dalam membangun bisnisnya maupun juga mencoba mencari dan membuat mereka bisa bertemu dengan para investor. Nah sebetulnya apa yang disampaikan Mas Iwo tadi itu sangat-sangat relevan ya. Apa yang dikatakan tadi, pertama Indonesia ini sebetulnya kalau dilihat dari sisi populasi ya boleh dikatakan kita sudah nomor 4 sebetulnya di dunia ya, hanya kalah dari Cina, India, Amerika. Nah tentunya yang salah satu yang selalu tadi itu kalau dicerita sama Mas Iwo tadi secara makro dan juga dari sisi survei terhadap konsumen, memang Indonesia ini termasuk bangsa yang optimis, ya, optimistik gitu ya. Udahlah penduduknya juga cukup besar, kalau di ASEAN kita yang paling besar, tetapi juga orangnya juga optimistik. Nah, tapi selain dari itu tentunya Indonesia sebagai negara yang keempat dari sisi populasi terbesar, tapi juga mempunyai kestabilan politik dan ekonomi, dan kita tahu bahwa dari dulu kita selalu dari SD mungkin teman-teman selalu dikatakan bahwa Indonesia ini kaya dengan semua sumber daya alamnya. Nah, namun tentunya kita tidak akan bisa maju ya hanya dengan mengandalkan sumber daya alam kita, tapi kita juga harus membangun tentunya manusianya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Next slide, please. Nah, dari kacamata investor ya sebetulnya ya, kalau kita lihat secara umum ya, ini dari dulu pun ya sejak saya bekerja mungkin baik sebagai pengusaha maupun bekerja di perusahaan-perusahaan asing yang saya tangani sebelumnya, kami selalu melihat kalau kami pergi ke sebuah negara untuk berinvestasi, maka faktor-faktor yang paling utama tentunya salah satunya adalah yang kita namakan country risk atau risiko dari sebuah negara tersebut. Nah, faktor-faktor ini apa saja sih sebetulnya yang dipertimbangkan ya secara makro oleh para investor ya. Nah, ini saya tidak mengatakan hanya investor dari luar negeri, tapi sebagai investor dalam negeri pun sebetulnya kita juga mempertimbangkan faktor-faktor yang sama. Jadi pertama tentunya para investor, apakah itu investor dalam negeri ataupun luar negeri, pasti akan mencoba melihat kestabilan dari sisi politiknya. Karena mereka tidak mau nantinya, kalau mereka sudah investasi cukup banyak dananya itu, maka tiba-tiba pergantian pemerintah yang tidak lancar, tidak smooth, mengakibatkan mereka mungkin chaos, nah sehingga kesulitan mereka nantinya untuk menyelamatkan aset atau investasinya mereka. Ini sudah pernah kejadian ya, karena saya tahu tahun-tahun 62 misalnya waktu zaman Soekarno menasionalisasi misalnya banyak perusahaan-perusahaan Belanda waktu itu, maka ada ketakutan tentunya beberapa investor yang masuk gitu ya misalnya. Jadi harapan kita sih kestabilan politik itu tadi kita lihat dari kacamata investor sebetulnya sudah cukup baik. Risiko ekonomi sudah pasti ya. Jadi dari kacamata investor itu ekonomi turun dan naik itu normal ya, biasa ya. Tetapi bagaimana cara negara itu menangani ya risiko resesi dan misalnya inflasi dan segala macamnya, itu yang lebih penting sebetulnya. Nah, memang beban hutang luar negeri dan kemungkinan default atau tidak bisa membayar ini menjadi sesuatu yang diperhatikan. Kemudian tentunya ada masalah fluktuasi dari mata uang sendiri seperti rupiah terhadap dolar itu bagaimana. Nah, saya ingat
waktu zaman krisis tahun 98 itu luar biasa fluktuasi mata uangnya yang mengakibatkan secara garis besar sebetulnya krisis tahun 98 itu secara ekonomi mungkin lebih parah dibandingkan yang tahun sekarang ini. Nah, kemudian terakhir tentunya ada kebijakan pemerintah yang negatif. Ini juga tentunya ditakutkan oleh investor kalau misalnya perubahan-perubahan itu akan mempunyai dampak yang negatif terhadap investasi mereka. Next, please. Nah, tentunya kalau kita punya negara yang boleh dikatakan nomor 4 terbesar dari sisi penduduk, kaya akan sumber daya alam, ya, dan segala macamnya, tadi juga dipertimbangkan oleh para investor itu country risk-nya itu. Lalu memang sudah sering disampaikan oleh banyak pihak, ya, baik pemerintah pun ada penelitian dari McKinsey, salah satu konsultan yang terkenal banget di dunia, gitu ya, yang memprediksi, ya, Indonesia itu akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia, ya, di tahun 2030, ya. Itu kita hanya kalah dari Cina, ya, Amerika, India, sama Brazil. Nah, sedangkan Jepang, Jerman, Meksiko, Prancis dan semuanya itu akan di bawah kita. Nah, kan luar biasa, ya. Tapi dengan catatan tadi itu. Kalau ada prediksi ini sebagai investor, tentunya mereka akan melihat nih ada titik cerahnya, ya, ada cahaya di ujung, ya, terowongan yang gelap ini, ya. Walaupun ada krisis sekarang ini, tapi mereka juga melihat tentunya prediksi-prediksi dari orang-orang yang sudah melihat, ya, global economy seperti apa. Nah, salah satu tentunya prediksi ini akan bisa berhasil kalau kita sendiri tentunya sebagai negara, ya, sebagai penduduknya dan juga pemerintahnya bisa mengambil kesempatan ini. Ada bonus demografi yang dikatakan, ya, di tahun 2025 dan 2030 ini harus kita manfaatkan. Jadi kalau kita bisa tumbuh 5-6%, ya, sampai 7% sampai misalnya tahun 2030, itu kemungkinan kita menjadi nomor 7 di dunia itu sangat-sangat memungkinkan. Dan di kacamata investor, tentunya ini akan sangat menarik untuk mereka masuk ke negara yang boleh dikatakan stabil, besar, tumbuh, ya, dan bisa menjadi misalnya salah satu dari top 10 global economy di seluruh dunia. Next. Next slide, please. Oke. Nah, jadi kalau tadi itu prediksi atau mungkin perkiraan dari McKinsey, salah satu yang selalu sering dijadikan referensi, ya, bagi investor, ya, kalau saya selama mungkin sejak 10 tahun saya pensiun, ya, dari Danone, ya, Sarusada dan Coca-Cola dulunya, pada saat kami pun misalnya mencari investasi, ya, bersama-sama dengan para investor baik dalam negeri maupun luar negeri, kami selalu mencoba melihat dari kacamata investor itu apa sih yang membuat, ya, Indonesia ini menjadi cantik, menarik, ya, dan pengen dipinang. Nah, ada beberapa tentunya, banyak sekali faktor tentunya dipertimbangkan selain dari faktor makro tadi itu yang saya sampaikan, yang namanya risiko dari negara itu. Tetapi ada yang lebih spesifik lagi mungkin, ya, yang bisa satu adalah kalau kita lihat kita di Indonesia ini dari sisi demografinya, kalau kita tidak bisa melewatkan waktu yang tepat, ya, di dalam bonus demografi sampai tahun 2030 ini, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi negara maju karena nantinya malahan bonus populasi itu menjadi beban yang luar biasa nantinya. Seperti Jepang sekarang ini, orang-orang tua sudah lebih banyak menjadi beban malahan untuk mereka. Jadi bagi investor, ya, kelas menengah yang tumbuh, ya, yang nanti diprediksi bisa sampai 125 juta sampai 135 juta di tahun 2030, itu adalah sesuatu yang sangat menarik tentunya untuk mereka mau berinvestasi. Siapapun itu investornya, apakah dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, yang termasuk yang juga menarik, lucunya, ya, bukan lucu, ya, maksudnya, tapi dari total penduduk Indonesia ini sebetulnya kita ini cukup digital savvy istilahnya, ya. Digital savvy itu artinya penduduk kita ini sebetulnya, ya, kalau di dalam zaman yang modern dengan teknologi, ya, kita ada sekitar 200 jutaan internet users, ya, pemakai internetnya. Yang boleh dikatakan hampir 73% sebetulnya dari penduduk kita ini sudah melek soal internetnya, sehingga dari sisi kesempatan dan opportunity ke depannya ini menjadi sesuatu tulang punggung dan menjadi suatu fondasi dasar untuk menjadi ekonomi modern dan juga relevan untuk masa depannya.
Kemudian tadi Mas Iwo juga sudah cerita soal mak-mak kalau nggak belanja ya kolaps ini ekonomi ya. Karena memang ya pada dari dulunya ya karena memang penduduk Indonesia ini cukup banyak ya dan hampir 50% wanita, 50% prianya. Dari sisi pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya ekonomi Indonesia ini salah satu penopang terbesarnya itu adalah konsumsi masyarakat. Jadi kalau memang masyarakat tidak mengkonsumsi maka akan sulit pemerintah untuk bisa menaikkan tentunya pertumbuhan ekonomi. Karena pemerintah bisa saja mengeluarkan kebijakan seperti misalnya membangun infrastruktur dan segala macamnya, tapi tidak akan cukup ya membuat ekonomi kita ini tumbuh. Karena konsumsi rumah tangga itu bagian yang terbesar sebetulnya dari pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Nah, kemudian tentunya dari sisi kacamata investor, kemarin itu 2 minggu yang lalu saya bicara dengan banyak investor-investor yang nanti saya ceritakan juga bahwa kenapa sih kok dalam masa krisis ini kok masih mau masuk? Lucu juga ya. Saya berpikir bahwa pada saat pandemi tahun 2020 itu bulan Maret itu awalnya memang mereka pada menarik diri ya. Tapi setelah 6 bulan ya setelah situasi lebih normal, mereka sudah mulai berpikir dengan rasional kembali, kemudian melihat kembali, ternyata mereka masuk kembali gitu, masuk kembali untuk pengen berinvestasi. Nah, selain tadi itu soal kelas menengah yang tumbuh, penduduknya juga soal digitalnya sudah tumbuhnya luar biasa, konsumsi rumah tangganya juga ya harapannya akan menjadi besar. Tapi juga pemerintah sekarang ini kalau dilihat ya banyak sekali aturan-aturan pemerintah yang akan menjadi aturan yang investor friendly namanya. Nah, tentu yang terakhir yang diharapkan investor itu adalah ekonomi yang stabil. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebetulnya ekonomi stabil itu bukan berarti ekonomi yang tidak ada resesi atau tidak ada, itu bukan itu. Tapi ekonomi yang tidak terlalu jomplang ya naik turunnya yang luar biasa seperti yoyo, dan juga bagaimana kemampuan pemerintah dan kompetensi dari pemerintah itu sendiri untuk mengelola ya ekonomi itu baik pada masa baik maupun pada masa krisisnya. Next slide please. Nah, namun tentunya, nah ini yang tentunya ada tapinya ya di kacamata investor. Ada hal-hal yang menurut mereka yang masih mengganjal ya dari pertemuan-pertemuan kami ya, dengan para investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu yang paling menonjol yang disampaikan oleh banyak investor itu soal produktivitas dari penduduk kita atau orang-orang kita yang bekerja. Termasuk juga dari sisi manufacturing, pabrikan, dan segala macamnya. Dulu ingat sekali saya, waktu saya ke Cina itu tahun-tahun 90-an awal itu, Cina itu masih jauh sekali UMR-nya ya, dibandingkan dengan Indonesia murahnya. Ya, dan itu alasannya banyak orang ke sana. Tetapi kalau kita lihat sekarang di Cina itu, UMR mereka itu jauh lebih tinggi daripada UMR Indonesia. Tapi karena produktivitasnya mungkin 5 kali, 10 kali lebih tinggi dari kita, maka Cina itu menjadi tetap menarik. Jadi ini yang jadi persoalan yang paling termasuk yang paling utama di kacamata investor, bagaimana meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia kita ini sehingga skills-nya itu bagus, produktivitasnya tinggi, sehingga return terhadap investasi mereka di Indonesia ini bisa menjadi lebih cepat. Yang kemudian yang kedua tentunya ada hal yang selalu didengung-dengungkan dari dulu, mungkin hampir 20 tahun ini sebetulnya cerita soal infrastruktur ini, dan sampai sekarang masih belum terrealisasi mungkin seperti yang diharapkan. Walaupun kita tahu di zaman sekarang ini pemerintah sangat-sangat gencar membangun infrastruktur, kalau Anda lihat jalan tol, laut, udara, dan segala macamnya. Tapi bottleneck itu sendiri masih cukup banyak sebetulnya ya. Infrastrukturnya bukan soal jalan saja, pelabuhan saja, tapi juga dari sisi yang lainnya. Yang ketiga yang jadi concern-nya mungkin ya dari sisi kacamata investor itu adalah soal pendidikan dan keterampilan ya. Jadi level dari keterampilannya. Tadi soal produktivitas itu bisa mungkin dengan skills dan vocational training development. Tapi pendidikan keterampilan itu juga isu. Jadi misalnya contohnya sekarang dengan misalnya menjamurnya startup teknologi dan segala macam, kecukupan dari orang-orang kita untuk mengisi ya
pekerjaan-pekerjaan yang high skill itu masih kurang sekali, sehingga nggak salah juga banyak sekali mereka itu akhirnya memakai skill-skill dari luar, walaupun skills itu hanya di kalangan yang menengah. Kalau dulu zaman saya itu saya ingat hanya direksi level yang bisa orang-orang asing dan segala macamnya. Tapi sekarang ini ya hampir ke bawah, programmer, coder dan segala macamnya pun karena nggak cukup juga jumlahnya, tapi juga nggak cepat kita mengembangkan, maka itu menjadi sebuah persoalan tersendiri. Nah, yang keempat sebetulnya ya ini slide saya hilang ini kayaknya. Yang keempat ini UMKM. Saya masukkan mungkin banyak teman-teman di sini yang masuk di dalam kategori ini. Ini sebetulnya UMKM ini menarik untuk investor ya. Selain dari jumlahnya cukup banyak, tetapi tentunya ada hal-hal yang sebetulnya masih ganjel gitu ya dalam pengembangan dan scale up dan akselerasi dari UMKM ini untuk menjadi UMKM yang memang entrepreneurial tapi sekaligus juga profesional. Bayangkan kalau 4 ini bisa kita perbaiki nantinya, itu sangat luar biasa potensinya dan tidak memang salah kalau McKinsey bisa memprediksi Indonesia bisa menjadi top 10 dari global ekonomi dunia. Oke, berikutnya. Nah, 2 tahun terakhir, ini saya cerita setelah pandemi ya, setelah pandemi, kami sering berdiskusi baik dengan investor dalam negeri maupun luar negeri dan termasuk juga yang saya ikut membantu ya baik mencarikan fundingnya maupun mungkin matching joint venture dengan teman-teman ya baik yang skala besar maupun skala yang kecil. Tapi yang sekarang ini yang termasuk yang cukup menarik tentunya salah satunya tentunya infrastruktur karena itu berhubungan dengan strateginya pemerintah yang sekarang ini cukup banyak sebetulnya mendanai pembangunan infrastruktur. Nah, di lain dari itu tentunya mungkin UMKM tidak akan terlalu banyak mungkin ya masuk ke infrastruktur, tapi ada consumer goods, ada pendidikan, ada kesehatan dan teknologi. Nah, itu 4 yang termasuk yang paling sering hampir setiap minggu mungkin baik investor dalam negeri maupun luar negeri akan bertanya ke kami ya termasuk saya sendiri. Malahan kalau ada teman-teman sekarang ini yang punya bisnisnya bagus banget gitu ya, yang bisa diinvestasi ya dananya berapapun itu dananya yang diperlukan ya itu sebetulnya banyak sekali yang pengen ya. Consumer goods jelas ada hubungannya dengan tentu total populasi kita yang besar, kalau di ASEAN kita paling besar, dan Mas Iwo tadi juga menyampaikan bahwa kalau yang namanya sekarang ini dalam pandemi ini mungkin orang yang masih perlu itu pasti minimal consumer goods, makan, minum itu pasti harus ada. Sandang pangan juga perlu mungkin, walaupun dalam kondisi yang berbeda-beda. Pendidikan, ya, walaupun tadi itu kalau di dalam chartnya Mas Iwo itu berada di tengah, namun pendidikan ini karena penduduknya luar biasa dan ketertinggalannya kita pendidikan itu dari kacamata investor, ya, sesuatu yang ketertinggalan itu sebetulnya sesuatu yang menarik karena itu adalah potensi yang untuk bisa dikembangkan, ya. Begitu juga dengan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan itu sebetulnya kita cukup tertinggal dibandingkan mungkin dengan beberapa tetangga kita. Nah, apalagi misalnya teknologi sekarang Anda sudah sering mungkin mendengar ya setahun ini aja sejak pandemi sampai sekarang ini sudah ada sekitar 102 triliun ya yang masuk pendanaan funding dan investasi di bisnis-bisnis startup teknologi sampai sekarang ya. Anda sudah dengar sendiri ya. Jadi kesehatan, pendidikan, consumer goods, dan infrastruktur tentunya itu yang menarik. Walaupun saya tahu tadi soal cerita soal logistik ya, logistik juga sedang naik daun sekarang karena banyak berhubungan dengan teknologi dan consumer goods sebetulnya ya. Jadi kalau teman-teman ini punya bisnis yang berada di sini ya, walaupun ada bisnis lain sebetulnya cukup potensial, sebetulnya bisa dikembangkan. Tapi kalau Anda tanya ke saya, minat investor sekarang ini di mana yang paling banyak? Tentunya di 5 ini yang paling sering saya dengar, ya, yang setiap hari mungkin dan setiap minggu kita bicarakan soal itu. Next. Nah, penutup saya sebetulnya adalah satu, di mata investor, ya, kita krisis atau tidak pun, ya, sebetulnya Indonesia ini sangat cantik dan menarik. Karena yang dibeli oleh investor itu adalah masa depan, bukan masa lalu. Jadi kalau kita cerita masa lalu, lupakanlah itu, tapi bagaimana kita membangun masa depan kita lebih baik. Tadi ada kekurangan-kekurangan yang harus kita isi gap-nya itu,
supaya Indonesia ini bukan saja cantik, menarik, tetapi juga betul-betul bernilai di mata investor. Sehingga nantinya pada saatnya tertentu, saya yakin teman-teman yang mungkin nantinya mencari investasi atau partner nantinya akan sangat bisa tentunya mendapatkan partner yang tepat dengan investasi yang mungkin cocok dengan Anda semua. Saya rasa itu menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mas Iwo. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya berikan kesempatan kembali ke Mas Vivi atau Mas Harto. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budisman atas semua materinya yang selalu mind-blowing buat saya. Dari tadi Pak Budi sudah memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana Indonesia di mata investor. Betapa cantiknya Indonesia dan bagaimana kita masih punya masa depan yang baik.